Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan teknikal analisa. Pada hari ini kita akan membahas 4 saham Big Banks ya teman-teman, yang dimulai dari saham yang pertama yang akan kita bahas adalah Bank BCA. Bank BCA pada closing perdagangan minggu ini ya teman-teman, ditutup 0,00% atau open dan close-nya sama di area 9.000. Saham Bank BCA beberapa waktu yang lalu sempat breakout dari area 8.950, dimana ketika Bank BCA breakout 8.950, maka Bank BCA mengkonfirmasi sebuah pola yaitu ascending triangle, dimana ascending triangle-nya memiliki neckline di area 8.950 sampai area 8.825. Setelah breakout, ternyata ada sedikit koreksi yang dialami oleh Bank BCA, di mana pada tanggal 3 Mei 2023, area low-nya di 8874 dan kemudian terdapat rejection dan berhasil rebound ya teman-teman. Dan akan menjadi hal yang sangat menarik kalau ternyata Bank BCA-nya mampu kembali mengalami penguatan dengan area resisten terdekat, area yang sebelumnya terreject 9200, dan kalau bisa breakout potensinya ke 9400. Perlu diingat bahwa area 9400 saat ini adalah area all time high ya teman-teman. Jadi kalau tersentuh dan ada koreksi itu cukup wajar, dan kalau misalnya potensi kenaikan daripada ascending triangle-nya berada di area 9950. Nah, artinya kalau Bank BCA berhasil menuju ke area tersebut akan menciptakan new all time high bagi saham Bank BCA. Dan kalau dilihat memang Bank BCA sangat menarik ya teman-teman. Silahkan pantau di dua area, yang pertama 8950, 8825, lalu area yang kedua adalah 8625 sampai 8500 sebagai area gap yang berada di bawah sini ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau kedua area support yang ada ataupun area resisten yang ada. Dan saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Bank Mandiri. Saham Bank Mandiri ditutup doji juga ya teman-teman, sama dengan saham Bank BCA, di mana dojinya ditutup di area support. Di mana memang area support daripada Bank Mandiri kita letakkan di area 5150 sampai area 5075. Dan pada candle hari Jumat lalu, Bank Mandiri low-nya berada di area 5125, sudah kembali masuk ya teman-teman ke area supportnya, dan area resisten terdekat berada di area 5300, dan area all time high-nya ya teman-teman berada di area 5500. Jadi kalau misalnya pada perdagangan mendatang Bank Mandiri berhasil breakout dari area 5500, akan membuat dua hal yang sangat menarik. Yang pertama adalah mengkonfirmasi ascending triangle dengan potensi kenaikan ke area 6550. Dan yang kedua adalah kalau berhasil breakout, artinya Bank Mandiri berpotensi untuk menciptakan new all time high ya, dari area all time high yang sekarang di area 5500. Perlu diingat bahwa saham-saham Big Banks ini adalah saham-saham uptrend ya teman-teman, walaupun memang tidak gerak naik lurus ke atas, dan kalau dikasih kesempatan koreksi sangat menarik untuk buy on weakness. Posisinya saat ini ada di weakness, dan kita lihat bersama ya teman-teman, seminggu terakhir atau bahkan beberapa waktu terakhir semenjak ex-date dividend 27 Maret sampai sekarang di tanggal 3 atau tanggal 4, tanggal 5 Mei ya, itu Bank Mandiri masih secara garis besar sideways aja ya. Di area supportnya 5150, 5075. Jadi sebenarnya itu menarik untuk buy on weakness dengan potensi terdekat area all time high 5500, kemudian kalau bisa breakout ke 6550. Jadi silakan teman-teman pantau area support 1, dan kalau ternyata area support 1-nya jebol,
Ada potensi turun ke 4980, 4930. Dan untuk saham ketiga teman-teman yang akan kita bahas hari ini adalah Bank BRI. Saham Bank BRI pada closing perdagangan yang ada hari Jumat lalu ditutup doji, walaupun dojinya lumayan positif ya teman-teman, plus 1,46%. Saham Bank BRI ini adalah salah satu saham yang sudah menciptakan all time high duluan jika dibanding dengan ketiga saham big banks lainnya. All time high Bank Mandiri berada pada tanggal 28 dengan high di 5.275. Dan ada potensi ya teman-teman. Pada perdagangan mendatang, Bank Mandiri akan kembali mencetak new all time high karena area 5.275-nya sudah sangat dekat, di mana high daripada closing hari Jumat di area 5.250. Area support terdekat di area 5.025 dan 4.980, lalu area support 2-nya di 4.900 sampai area 4.860. Kalau misalnya kita lihat juga teman-teman bahwa setelah break 5.025 sebenarnya Bank BRI berhasil mengkonfirmasi sebuah pola, yaitu rounding bottom dengan potensi kenaikan 5.700 dan sepertinya masih akan on proses untuk naik ke sana, walaupun peluangnya ada, peluangnya terbuka sangat lebar. Jadi Bank BRI masih menjadi salah satu saham yang menarik untuk bisa kita buy on weakness, kita koleksi dengan potensi-potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan. Untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Bank BNI. Saham Bank BNI pada closing perdagangan minggu lalu atau hari Jumat ini ditutup minus tipis ya, 0,54%. Sempat kita buatkan area support di 9.350 sampai 9.275, tapi ternyata tertembus. Dan kemarin closingnya di 9.250 dengan area low di 9.150. Area 9.150 sendiri sudah mulai kembali masuk kepada area support 2 yang kita letakkan, tepatnya di area 9.150 sampai 9.000. Jadi memang area 9.000 kita letakkan sebagai area angka psikologis juga bagi saham Bank BNI. Bank BNI sendiri pergerakannya sebenarnya baik ya teman-teman. Setelah ex-date dividend dari area 9.000-nya berhasil rebound sangat kencang menuju ke area resisten. Jadi kalau kita ukur bersama dalam waktu yang cukup singkat, dari 9.000 berhasil naik sekitar 6,5%, lalu tertahan kembali di area resistennya. Cukup wajar kalau setelah menyentuh area resisten kemudian koreksi, dan kita bisa pantau di area support yang ada ya teman-teman. Jadi kalau turun sampai 9.000 masih sangat menarik untuk bisa buy on weakness, dan kita akan lihat kembali apakah area 9.000-nya masih mampu menahan pergerakan Bank BNI atau enggak. Karena tentu kalau misalnya gagal, ada potensi-potensi lanjutan untuk bisa turun jauh lebih dalam untuk menyentuh area support yang ada. Dengan area resisten terdekat, kalau bisa kembali ke 9.350 atau bahkan bisa kembali ke area 9.600 ya teman-teman. Jadi harusnya Bank BNI juga masih sangat menarik, dan keempat big banks yang ada ini sangat besar pengaruhnya dengan di IHSG ya teman-teman. Jadi biasanya kalau big banks yang merah, indeks juga berpotensi, dan begitupun sebaliknya. Kalau big banks yang hijau, ada potensi juga bagi IHSG untuk menguat. Walaupun memang indeks tidak hanya digambarkan dari 4 saham aja, tapi 4 saham big banks ini memang salah satu yang menggerakkan IHSG kita. Jadi silakan teman-teman perhatikan keempat saham yang ada. Yang pertama saham Bank BCA, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Mandiri. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada hari ini. Silahkan dilakukan analisa ulang, cek dan dicek kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.